Sahabat setia Kowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 18 Februari 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi ada melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bila manakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang pernah mengatakan ini kepada saya, "Kalau pakai jubah namanya Romo Luki, tetapi kalau pakaian biasa namanya Luki." Sungguh terlalu. Mau pakaiannya apa juga tetap aja Romo. Emang Romo kayak Superman, kalau pakai jubah jadi superhero, tetapi kalau berpakaian casual jadi orang biasa. Tentu tidak demikian. Sahabat setia Kowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan perihal kisah transfigurasi. Kata transfigurasi bentukan dari 2 kata, yakni kata trans yang berarti berubah dan kata figur yang berarti gambar atau rupa. Transfigurasi adalah berubah muka, berubah penampakan. Dikisahkan Yesus yang mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk naik sebuah gunung yang tinggi. Dari penggunaan bahasanya jelas digunakan sebuah majas yang namanya majas pleonasme. Majas yang pengen menegaskan kata naik diikuti dengan ke tempat yang tinggi. Naik ya ke atas. Dari kata yang digunakan ini pasti ada hal yang ingin ditegaskan dari pengalaman transfigurasi Yesus. Peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya ingin mempertegas identitas diri Yesus yang sejati. Dialah Sang Mesias yang diurapi oleh Allah. Mengapa hal itu ditegaskan kepada para muridnya? Yesus ingin meneguhkan hati para muridnya
agar iman mereka tidak goyah ketika menyaksikan peristiwa sengsara dan wafatnya kelak di kayu salib. Sebagaimana tadi dalam awal firman dikatakan bahwa Yesus berbicara tentang sengsara dan penderitaan yang akan dilaluinya. Peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor ini kelak akan berganti menjadi kisah Bukit Kalvari. Namun melalui peristiwa yang kita renungkan hari ini, Yesus ingin mengajak para murid jangan goyah karena rencana keselamatan Allah tergenapi melalui puncak Kalvari. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, acap kali dalam hidup ini kita menjadi goyah ketika mengalami pengalaman-pengalaman Kalvari, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman derita dan sengsara. Kita lupa untuk bersyukur atas jutaan pengalaman Gunung Tabor yang pernah kita alami. Pandemi ini mungkin merupakan sebuah pengalaman Kalvari untuk kita. Namun jangan goyah, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.